Banyak yang menyebutkan, kamu jangan main perempuan. Hati-hati loh, kamu juga punya anak perempuan. Ada juga yang menyebutkan, hati-hati jangan main api, itu istri orang loh. Bahaya, kamu juga punya istri. Kalau istrimu diperlakukan gitu, apa kamu terima? Bahkan ada juga yang menyebutkan, gara-gara berzina, usahaku bangkrut. Nah, kenapa orang-orang banyak yang menyebutkan begitu? Tidak mungkin orang-orang banyak menyebutkan begitu apabila tidak pernah ada terjadi. Memang saya tidak pernah mendengar ada hadis Nabi yang menyebutkan dosa zina bikin usaha bangkrut. Tapi banyak orang mengakui dampak dari dosa zina itu bisa bikin rezeki seret, bisa menghancurkan rumah tangga, usaha selalu rugi, hutang numpuk sulit terbayar, rezeki seperti air di daun talas, tidak jadi apa-apa. Setiap perjuangan selalu gagal, sepertinya tidak ada lancar-lancarnya. Nah, banyak terjadi seperti itu, walaupun sudah bertaubat. Jadi jangan berpikir gampang dosa zina bisa ditebus dengan taubat, cukup istighfar beres. Bukan soal diampuni atau tidak, tapi dampaknya yang harus dipikirkan. Jangan sampai maksiat beberapa menit tapi menderita bertahun-tahun. Nah, bagi Anda yang sudah terlanjur berbuat dosa zina, silahkan simak video ini. Insya Allah dalam video ini akan saya sampaikan cara membersihkan pengaruh dosa zina yang melekat pada diri kita. Mudah-mudahan dengan cara ini dosa zina kita bisa diampuni oleh Allah dan hidup kita lancar, serta anak, cucu, dan keturunan kita sehat, selamat dunia dan akhirat. Langkah yang pertama yaitu bertaubat kepada Allah, yaitu berhenti dari perbuatan dosa zina dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu mandi taubat dan sholat taubat. Caranya sudah saya berikan di video-video saya sebelumnya, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Tapi saya kasih penjelasan singkat dalam video ini. Mandi taubat seperti mandi biasa tapi pakai niat. Niatnya pakai bahasa Indonesia saja boleh supaya simple, jadi orang awam mudah menjalankannya. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Sudah segitu cukup. Dan itu lebih baik diucapkan di dalam hati. Karena posisi di kamar mandi, takutnya ada toiletnya, jadi lebih baik dalam hati saja. Setelah berniat, Anda berwudu dulu, seperti wudu biasa, dan setelah wudu, Anda mandi seluruh badan, dari ujung rambut sampai kaki. Nah, setelah mandi taubat, kemudian Anda sholat taubat. Sholat taubat ini dilakukan 2 rakaat. Sholatnya sama seperti sholat sunnah lainnya. Niatnya yaitu usolli sunnatat taubati rokataini lillahi ta'ala. Nah, surah yang dibaca setelah Fatihah di rakaat pertama yaitu surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua surah Al-Ikhlas, atau boleh surah apa saja yang hafal. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu lakukan amalan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Kenapa tidak surah yang lain? Ini berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya ada surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dosanya diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Nah, surah Al-Mulk ini bukan sekedar membuat dosa kita diampuni, tapi lebih dari itu, yaitu memberi syafaat atau penolong atau menyelamatkan bagi yang membacanya. Nah, cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya yaitu surah Al-Mulk ini dibaca tiap hari, dijadikan amalan rutin tiap hari, bisa dibaca siang, sore, atau malam. Waktunya bebas, tidak ada batasan kapan saja, yang penting rutin tiap hari, boleh 1 kali, 2 kali, atau lebih banyak lebih bagus. Nah, tiap selesai membaca 1 kali surah Al-Mulk, Anda berdoa. Berdoanya seperti biasa, diawali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus hamdalah dan sholawat. Setelah itu doa. Pakai bahasa Indonesia saja supaya gampang. Saya kasih contoh doanya begini. Ya Allah, saat ini saya menghadap-Mu dengan segala kerendahan saya di hadapan-Mu. Saya ini hamba yang banyak dosa, ya Allah. Dosa zina yang saya lakukan sangat berat bagi hamba. Tidak ada yang bisa saya lakukan saat ini kecuali bertaubat menyerahkan diri kepadamu. Dengan berkahnya Al-Quran surah Al-Mulk yang saya baca ini, semoga dosa saya diampuni dan saya diberi kekuatan untuk tidak melakukannya lagi. Dan saya memohon kepadamu, lindungilah saya dan keluarga saya serta keturunan saya. Selamatkanlah kami semua dari madorotnya dosa saya ini. Lancarkanlah kehidupan kami, mudahkanlah kehidupan kami, selamatkanlah kehidupan kami, selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, dan selamat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Nah, ditutup dengan baca Al-Fatihah 1 kali. Nah, itu contoh doanya. Jadi tiap selesai 1 kali membaca surah Al-Mulk, berdoa. Baca lagi, berdoa lagi. Gitu selanjutnya. Nah, doa itu contoh saja. Seandainya mau diganti kata-katanya dengan kata-kata sendiri, boleh, silahkan. Nah, surah Al-Mulk ini lebih baik rutin diamalkan tiap hari. Dan lebih bagus, baca juga terjemahannya pakai Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi, hajar terus dosa-dosa zina kita dengan membaca surah Al-Mulk. Dengan tekad yang kuat, bertaubat kepada Allah. Insya Allah dosa kita diampuni dan anak cucu keturunan kita sehat selamat lahir batin, dunia dan akhirat. Amin. Demikian, semoga video ini bermanfaat.